Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mengenal AIPO dan mekanismenya. Di sini, kami beranggotakan Susi Ratnasari, Nabila Ahsani, Rizka Restu Lestari, Delis Anjarwati, dan Cindy Aulia Sari. Sebelum mengetahui langkah-langkah perusahaan untuk berubah menjadi AIPO, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu AIPO. What is AIPO? AIPO merupakan singkatan dari Initial Public Offering yang berarti penawaran umum perdana. Nah, teman-teman sudah paham ataukah masih bingung? Nah, jika masih bingung, mari teman-teman simak penjelasan di bawah ini. AIPO adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana. AIPO juga bisa disebut sebagai proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek Indonesia untuk pertama kalinya. Lalu, apa saja sih keuntungannya ketika perusahaan berubah menjadi AIPO? Yang pertama adalah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan tidak menggunakan data pribadi dari perusahaan. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari pemerintah. Yang ketiga, perusahaan yang sudah go public atau AIPO dapat menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Yang keempat, nama perusahaan tersebut akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, apabila sebuah perusahaan akan berubah menjadi sebuah perusahaan AIPO, maka diperlukan beberapa syarat. Di antaranya, simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, ada 3 syarat yang harus ditempuh perusahaan ketika akan berubah menjadi perusahaan AIPO. Yang pertama adalah memiliki struktur yang jelas serta orang-orang yang handal dan berkompeten. Yang kedua, perusahaan harus memiliki laba selama 2 tahun terakhir. Dan yang ketiga, memiliki aset yang nyata dan bernilai minimal 100 miliar rupiah. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana proses sebuah perusahaan biasa untuk berubah menjadi perusahaan yang go public. Cekidot. Nah, ada 6 syarat atau 6 langkah-langkah di mana perusahaan tersebut harus berubah menjadi sebuah perusahaan AIPO. Yang pertama adalah mengadakan RUPS. Perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mendapatkan izin perusahaan go public. Yang kedua, siapkan laporan keuangan lengkap. Ada beberapa pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses penyusunan laporan keuangan ini. Di antaranya, yang pertama, auditor eksternal. Yang kedua, penilai. Yang ketiga, konsultan hukum. Dan yang terakhir adalah notaris. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah menunjuk penjamin emisi. Ini akan membantu proses perusahaan go public dan melakukan AIPO. Penjamin emisi sering kali disebut sebagai underwriter dan pihak penjamin emisi harus sudah terdaftar pada OJK. Yang keempat, mengajukan pendaftaran. Proses pendaftaran perusahaan go public ini meliputi penyampaian dokumen pertanyaan perdagangan saham kepada otoritas jasa keuangan. Yang kelima, penawaran saham. Investor dapat membeli saham perusahaan melalui agen-agen penjualan yang sudah ditunjuk sebelumnya. Dan yang terakhir, pencatatan saham. Pencatatan saham tersebut di BEI. Saham yang masih tersisa akan dititipkan ke PT Konstotian Sentral Efek Indonesia atau KSI untuk diperdagangkan setiap harinya. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita bahas mekanisme AIPO. Nah teman-teman, jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mekanisme AIPO itu sendiri. Yang pertama, melakukan pertemuan dengan emiten atau pemilik perusahaan. Yang kedua, melakukan public expose dan roadshow. Pada tahap ini, perusahaan harus memperkenalkan AIPO sahamnya melalui presentasi prediksi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan kepada calon investor. Yang ketiga, book building
adalah kondisi di mana para investor mulai melakukan penawaran dengan harga dan jumlah saham tertentu. Dan yang terakhir adalah penentuan harga. Selanjutnya kita bahas keunggulan dan kekurangan dari IPO itu sendiri. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan yang didapatkan perusahaan apabila perusahaan tersebut go public atau berubah menjadi perusahaan IPO. Di antaranya keunggulannya adalah modal yang terjangkau, kemudian dapat bertrading saham dengan lebih mudah dan fleksibel. Selanjutnya untuk kekurangan dari perusahaan yang IPO itu sendiri adalah tidak bisa sesuka hati membeli saham. Yang kedua, tidak bisa membeli saham IPO secepat membeli saham di BEI. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan dan pemaparan tentang IPO dan mekanismenya. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.